Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korin Nurulita Andayani dari perwakilan kelompok 6. Di sini saya bersama teman saya Zalfa akan mempresentasikan untuk jurnal entrepreneurship. Next. Baik, ini adalah anggota dari kelompok 6. Selanjutnya. Nah, untuk presentasi kali ini kami akan memaparkan yang pertama itu ada matriks jurnal, terdiri dari judul, pengarang, tahun, negara, desain, alur penelitian, subjek, dan hasil penelitian. Kemudian yang kedua ada ringkasan jurnal, terdiri dari latar belakang, landasan kepustakaan, metodologi, dan isi. Lalu yang ketiga ada komentar jurnal, terdiri dari komentar secara umum, tanggapan dilihat dari perspektif bisnis, dan tanggapan menurut perawat, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah matriks jurnal. Nah, untuk judul dari jurnal kelompok kami adalah pembangunan sistem aplikasi HelloNurse sebagai platform penyewaan jasa perawat. Nah, yang pertama ada pengarang untuk jurnal, itu ditulis oleh Renaldine Suwinto Zai dan kawan-kawan. Untuk negaranya dari Indonesia, tahun itu 2019. Untuk desain penelitian itu pendekatan pembangunan aplikasi web berorientasi objek. Kemudian untuk alur penelitiannya dari studi literatur, lalu pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk subjeknya yaitu ada perawat, 5 orang diwawancara, dan 30 orang mengisi kuesioner yang disebar melalui media sosial. Hasilnya terdapat 33 kebutuhan fungsional dan 1 kebutuhan non-fungsional. Hasil pengujian yang dilakukan menghasilkan 100% valid untuk semua kasus uji. Selanjutnya, ada ringkasan isi jurnal. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, untuk sekarang ini, untuk jumlah tenaga kesehatan terbanyak ditempati oleh perawat. Untuk profesi perawat sendiri, terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Yang pertama itu adanya surplus perawat, di mana jumlah lulusan perawat tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja. Kemudian yang kedua adalah banyaknya perawat yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta dengan gaji kecil. Nah, solusi yang sudah ada itu dari pemerintah ada pemberian legal praktik mandiri keperawatan, namun untuk kenyataannya, untuk pengurusan izin itu masih dipersulit oleh sistem birokrasi daerah. Nah, untuk yang solusi yang kedua itu sudah ada sistem pemesanan jasa perawat ke rumah secara konvensional. Namun untuk kekurangannya itu pengguna mengeluhkan ketidaknyamanan karena tidak mengenal perawat yang ada. Nah, karena masalah-masalah yang sudah disebutkan tadi, muncul solusi baru, yaitu sistem pemesanan jasa perawat secara daring. Untuk sistem ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu pengguna dapat memilih perawat sesuai kriteria. Selanjutnya, ada landasan kepustakaan. Menurut Daniel 2014 menyebutkan bahwa asuhan keperawatan merupakan suatu kerangka sistematis yang menghasilkan keperawatan yang profesional dan berkualitas. Kemudian menurut Somerville 2016 yang dimaksud dengan rekayasa kebutuhan adalah suatu proses membangun perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup masyarakat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama ada pembelajaran subjek berupa studi literatur. Kemudian untuk pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengisian kuesioner. Yang ketiga, analisis data, menganalisis kebutuhan dengan pemodelan kebutuhan bisnis, prioritas kebutuhan, penentuan aktor kebutuhan fungsional serta non-fungsional, dan pemodelan kebutuhan. Yang keempat, ada merencanakan sistem dan implementasi, kelima pengujian, dan keenam kesimpulan dan saran. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada isi. Hasil analisis kebutuhan menghasilkan fungsionalitas
kualitas, fungsionalitas, dan aktor-aktor yang teridentifikasi berperan pada setiap fungsionalitas tersebut. Selain itu juga menghasilkan suatu gambaran umum sistem di mana sistem aplikasi Hello Nurse terdiri dari 3 aplikasi, yang terdiri dari aplikasi khusus untuk pengguna yang dikenali sistem sebagai perawat, pengguna yang dikenali sistem sebagai customer, dan pengguna yang dikenali sistem sebagai admin. Aplikasi yang terdapat pada sistem aplikasi yang dibangun masing-masing terhubung pada sebuah tempat penyimpanan data atau basis data. Ketiga aplikasi juga terhubung dengan internet dengan tujuan untuk saling bertukar data. Aplikasi perawat terhubung sendiri dengan sebuah sistem lain yaitu Midtrans untuk menerima dan mengirimkan data transaksi keuangan melalui jaringan internet. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini ada bagan mengenai penjelasan yang sudah saya bacakan tadi. Untuk selanjutnya, nah, ada implementasi. Hasil implementasi terdiri dari implementasi antarmuka, implementasi basis data, dan implementasi algoritma. Hasil implementasi basis data berupa sebuah query entitas-entitas dari basis data sistem aplikasi yang dibangun. Hasil implementasi algoritma berupa sebuah kode sumber dalam bentuk. Hasil implementasi ini mengacu pada rancangan algoritma. Untuk pengujian dilakukan terhadap 4 metode yang diambil dari use case yang merupakan hasil dari fungsional inti dari sistem aplikasi yang dibangun. Pengujian unit menghasilkan 100% kasus uji valid di mana cyclomatic complexity tertinggi yaitu 17. Pengujian validasi menghasilkan seluruh kasus uji valid. Untuk kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan pada jurnal ini yaitu hasil analisis kebutuhan menghasilkan sebanyak 33 kebutuhan fungsional dan 1 kebutuhan non-fungsional. Pengujian yang dilakukan menghasilkan 100% kasus uji bernilai valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zalfa. Silakan. Selanjutnya ada komentar jurnal. Yang pertama ada komentar jurnal secara umum. Yang pertama, perawat menjadi tenaga kesehatan yang lebih dekat dengan klien, karena perawat lebih sering berinteraksi dengan pasien maupun keluarga pasien. Seiring berjalannya waktu, permintaan kebutuhan perawat semakin meningkat. Pemerintah telah memberikan solusi berupa pemberian izin membuka praktik mandiri perawat dengan syarat dan ketentuan yang disesuaikan oleh aturan pemerintah. Dalam jurnal yang kami bahas, peneliti melakukan penelitian terkait pembangunan sistem aplikasi pemesanan jasa perawat yang disebut sebagai Hello Nurse. Aplikasi yang terdiri dari 3 jenis aplikasi, yaitu untuk perawat, customer, dan admin. Sistem aplikasi ini menggunakan jaringan internet untuk pengoperasiannya. Dalam pembayaran jasa pun dapat digunakan transaksi melalui keuangan melalui jaringan internet. Manfaatnya, mempermudah klien dalam memesan jasa perawat, asuhan keperawatan, dapat diberikan di lokasi yang diinginkan. Aplikasi ini dapat menjangkau kebutuhan klien akan kesehatan berdasarkan asuhan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kedua, ada tanggapan dari perspektif bisnis. Aplikasi Hello Nurse bisa menjadi produk digital yang mempunyai peluang besar, mengatasi masalah-masalah di dunia keperawatan seperti permasalahan pengangguran perawat dan kebutuhan pelayanan keperawatan masyarakat. Yang kedua, masyarakat dapat memperoleh jasa perawat untuk datang ke rumah atau lokasi yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Yang ketiga, aplikasi Hello Nurse merupakan sistem aplikasi perangkat lunak yang memiliki proses bisnis sewa-menyewa, baik antara pemilik bisnis kepada klien maupun antara perawat dan klien. Dan yang keempat, aplikasi mudah diakses di mana saja melalui gawai dengan sambungan internet. Gawai dan internet sendiri saat ini bukan lagi sesuatu yang asing di kalangan masyarakat. Di era saat ini sudah banyak sekali orang yang menggunakan smartphone dan jenis gawai lainnya sehingga akan sangat luas sasaran untuk bisnis produk digital ini. Yang ketiga, ada tanggapan dari perspektif perawat. Yang pertama, sistem aplikasi Hello Nurse sebagai penyedia jasa perawat dipandang dapat meningkatkan peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara mandiri dan menjadi sumber pendapatan bagi perawat. Yang kedua, aplikasi Hello Nurse cukup mudah dipelajari dan diaplikasikan dengan memiliki 3 sistem aplikasi. Salah satunya sistem aplikasi khusus yang dapat memudahkan manajemen akses bagi setiap pro, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, serta menjamin informasi atau data pasien tetap terjaga. Yang ketiga, banyaknya manfaat yang diberikan oleh aplikasi Hello Nurse diharapkan mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah, agar aplikasi tersebut dapat terus dikembangkan. Meskipun memiliki berbagai kelebihan dan manfaat,
Aplikasi Hello Nurse tetap harus dikaji lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan, misal masalah etik yang mungkin muncul, serta keamanan bagi pengguna maupun perawat itu sendiri. Yang terakhir ada kesimpulan. Banyaknya jumlah perawat yang tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja menyebabkan perawat tidak dapat melakukan pekerjaannya, padahal kebutuhan masyarakat akan kesehatan cukup besar. Solusi yang sudah ada ternyata tidak cukup memuaskan, seperti izin praktik mandiri yang pengurusannya dipersulit oleh sistem birokrasi dan pemesanan jasa perawat secara konvensional yang kurang nyaman. Oleh sebab itu, diperlukan solusi baru. Salah satunya adalah dengan aplikasi Hello Nurse yang memungkinkan klien memesan jasa perawat secara daring. Dilihat dari perspektif bisnis, aplikasi ini sangat berpeluang besar karena dapat mengatasi permasalahan pengangguran perawat dan pelayanan keperawatan di masyarakat. Dari perspektif perawat, Hello Nurse dapat meningkatkan peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Selain itu, melalui jasa yang diberikan perawat dapat meningkatkan sumber pendapatan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Silakan bertanya.